Di Indonesia, makan tidak selalu didefinisikan oleh rasa lapar yang hilang atau oleh jumlah kalori yang masuk ke tubuh. Banyak orang bisa mengonsumsi roti, mie, kentang, atau makanan lain, lalu tetap mengatakan bahwa mereka belum makan. Kalimat itu muncul bukan karena tubuh masih kekurangan energi, tetapi karena satu unsur dianggap belum hadir, yaitu nasi. Belum makan kalau belum makan nasi bukan sekedar kalimat basa-basi, melainkan itu beneran terjadi di tubuh kita. Perut terasa tak terisi ketika belum makan nasi. Dalam praktik sehari-hari, nasi menempati posisi utama dalam komposisi dalam piring. Lauk disebut sebagai pendamping atau pelengkap. Porsi nasi diatur agar cukup terlebih dahulu, sementara lauk menyesuaikan kondisi dompet dan ketersediaan. Dalam situasi apapun, baik makan sederhana di rumah, di warung, maupun dalam acara resmi, kehadiran nasi sering menjadi syarat minimal agar sebuah aktivitas benar-benar disebut makan. Ketika nasi tidak ada, ritual makan dianggap belum lengkap. Ini bisa kita anggap sebagai misteri yang hampir tidak pernah kita pikirkan. Kebiasaan ini berkaitan dengan pola hidup, kondisi sosial, dan cara masyarakat Indonesia memaknai apa yang disebut cukup. Nasi menjadi indikator bahwa kebutuhan dasar telah terpenuhi. Selama nasi masih tersedia, situasi dianggap berkecukupan. Sebaliknya, ketiadaan nasi sering diasosiasikan dengan kekurangan, krisis, atau ketidakstabilan. Dari sini, nasi tidak lagi sekedar makanan, tapi juga simbol keberlanjutan hidup sehari-hari. Coba kamu perhatikan tubuhmu, atau mungkin orang terdekatmu. Banyak yang merasa gelisah, kurang puas, atau bahkan lemas ketika tidak makan nasi, meskipun secara nutrisi kebutuhan tubuh sebenarnya bisa tercukupi. Reaksi ini menunjukkan bahwa nasi bekerja bukan hanya pada level biologis, tetapi juga pada level kebiasaan dan bahkan psikologis. Ini tertanam dalam kebiasaan sejak kecil, diulang setiap hari, dan diterima sebagai sesuatu yang memang begini normalnya. Dari titik inilah, ada pertanyaan yang sewajarnya kita pikirkan. Mengapa definisi makan di Indonesia begitu erat dengan nasi? Mengapa makanan lain, seberapapun mengenyangkannya, sering tidak diakui sebagai makan yang sesungguhnya? Untuk menjawabnya, kita perlu mundur ke belakang, menelusuri bagaimana nasi menempati posisi tersebut. Bukan hanya dalam sejarah pangan, tetapi juga dalam pembentukan cara berpikir masyarakat Indonesia tentang makan, cukup, dan bertahan hidup. Untuk memahami mengapa orang Indonesia sering tidak menilai dirinya telah makan jika belum mengonsumsi nasi, penjelasan perlu dimulai dari bagaimana nasi ditempatkan dalam sistem pangan dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Posisi nasi tidak terbentuk secara kebetulan. Ia terbentuk melalui proses panjang yang melibatkan kebijakan, kebiasaan, dan pengulangan lintas generasi. Pertama, nasi berperan sebagai sumber energi utama. Beras mengandung karbohidrat dalam jumlah tinggi dan mudah dicerna. Dalam konteks masyarakat yang sejak lama mengandalkan kerja fisik, kebutuhan energi menjadi prioritas utama. Nasi menyediakan energi dalam bentuk yang stabil dan relatif cepat diserap tubuh. Karena itu, konsumsi nasi dikaitkan langsung dengan kemampuan untuk beraktivitas. Ketika seseorang belum makan nasi, tubuh dianggap belum mendapatkan bekal yang cukup untuk menjalani hari, terlepas dari makanan lain yang telah dikonsumsi. Kedua, nasi memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi. Di banyak wilayah Indonesia, beras lebih mudah diperoleh dibandingkan sumber karbohidrat lain. Distribusi beras menjangkau desa-desa, daerah terpencil, hingga wilayah dengan infrastruktur terbatas. Harga beras juga relatif dikendalikan oleh negara melalui berbagai kebijakan pangan. Kondisi ini membuat nasi menjadi makanan yang paling konsisten hadir dalam kehidupan masyarakat. Konsistensi inilah yang membentuk persepsi bahwa makan berarti makan nasi. Ketiga, struktur makan di Indonesia menempatkan nasi sebagai pusat. Pola ini terlihat jelas dalam bahasa dan praktik sehari-hari. Istilah lauk muncul sebagai kategori tersendiri yang fungsinya adalah menemani nasi. Dalam penyajian makanan, nasi diletakkan terlebih dahulu, kemudian lauk ditambahkan sesuai kemampuan ekonomi. Pola ini mengajarkan sejak dini bahwa nasi adalah inti dari makan, sementara makanan lain bersifat tambahan. Akibatnya, ketika nasi tidak hadir, makan dianggap tidak lengkap. Keempat, peran negara turut memperkuat posisi nasi. Selama puluhan tahun, kebijakan pangan di Indonesia berfokus pada swasembada beras. Beras diperlakukan sebagai komoditas strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas sosial. Program bantuan pangan, operasi pasar, dan pengendalian harga hampir selalu berpusat pada beras. Melalui kebijakan ini, negara secara tidak langsung mengirimkan pesan bahwa beras adalah kebutuhan utama rakyat.
Pesan tersebut diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat. Kelima, kebiasaan makan nasi dibentuk melalui proses pendidikan informal dalam keluarga. Anak-anak dikenalkan pada nasi sebagai makanan pokok sejak usia dini. Jadwal makan, porsi makan, dan penilaian kenyang sering dikaitkan dengan seberapa banyak nasi yang dihabiskan. Ketika anak tidak menghabiskan nasi, ia dianggap belum makan dengan benar. Pola ini berulang setiap hari dan membentuk asosiasi kuat antara makan dan nasi hingga dewasa. Keenam, nasi berfungsi sebagai indikator kecukupan ekonomi. Dalam banyak rumah tangga, keberadaan nasi menjadi penanda bahwa kebutuhan dasar masih terpenuhi. Lauk bisa sederhana atau bahkan tidak ada, tetapi selama nasi tersedia, kondisi dianggap masih aman. Persepsi ini membuat nasi memiliki nilai psikologis yang tinggi. Ketika seseorang belum makan nasi, muncul perasaan belum aman atau belum siap menjalani aktivitas, meskipun secara fisik tidak lapar. Ketujuh, makanan selain nasi sering diposisikan sebagai makanan selingan. Roti, mie, atau makanan berbasis tepung lainnya kerap dikategorikan sebagai camilan atau pengganjal. Kategori ini bukan didasarkan pada kandungan gizi, tetapi pada kebiasaan semata. Karena tidak termasuk dalam kategori makanan utama, konsumsi makanan tersebut tidak mengubah status sudah makan dalam penilaian banyak orang Indonesia. Dari seluruh faktor ini, dapat disimpulkan bahwa anggapan belum makan jika belum makan nasi bukanlah persoalan selera semata. Ia merupakan hasil dari interaksi antara kebutuhan energi, ketersediaan pangan, kebijakan negara, pola bahasa, dan pembiasaan sejak kecil. Nasi menjadi standar makan karena ia terus-menerus ditempatkan pada posisi utama dalam berbagai aspek kehidupan. Pemahaman ini penting untuk dibahas, terutama di tengah perubahan pola konsumsi dan gaya hidup. Ketika sebagian masyarakat mulai mengurangi nasi atau menggantinya dengan sumber karbohidrat lain, benturan persepsi sering terjadi. Namun, untuk memahami perubahan tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami mengapa nasi begitu lama dan begitu kuat didefinisikan sebagai makan itu sendiri dalam konteks Indonesia.